Wis kok. Udah mbak. Om. Udah mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Mas Broto. Dan saya Tony. Dan saya Suro. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan terima kasih banyak buat teman-teman. Ini saya tidak akan henti-hentinya mengucapkan terima kasih dan terima kasih karena kalian semua sudah menikmati hiburan yang kami suguhkan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di rumah dan belum ada kegiatan kembali, tetapi saya mau memberitahu terlebih dahulu apa yang kita dapatkan dari Prabu Dewata Parna. Ya teman-teman, kita itu mendapat beberapa mustika. Totalnya ada 20 ya? Mbak. Ada 20. Ini namanya mustika macan kumbang. Ini diberikan kepada Suro untuk sebagai amanah. Suro akan memberikan kepada anak cucu keturunan dari rakyat Pajajaran. Ya mungkin kita juga termasuk atau jenengan juga termasuk, tetapi bukan hanya itu saja teman-teman, bukan dikhususkan ya, bukan dikhususkan untuk rakyat keturunan dari Pajajaran, tetapi juga buat yang lain juga dapat memilikinya. Tapi ya karena jumlahnya terbatas, ya mengutamakan atau ya yang berminat sajalah. Saya di sini tidak menuntut kalian ayo cepetan tidak. Iya. Kenapa? Kata Eyang Dewata Parna itu sebagian diberikan kepada kita. Jika kurang, nanti Eyang akan memberikan. Berarti kalau kurang akan diberikan lagi. Ya, berarti udah jelas ya. Berarti tidak usah terburu-buru. Soal mahar yang dipatok itu jangan dijadikan patokan. Karena kita di sini sebenarnya itu tidak mematok mahar. Ya hanya saja membuat keseriusan seseorang itu harus dengan keyakinan terlebih dahulu. Jika orang itu serius, jika orang itu berniat hati ingin memilikinya, maka saya yakin masalah mahar tidak akan jadi pikiran buat kalian semua. Toh nantinya mahar tersebut akan digunakan untuk membeli 1 ekor kambing itu buat 1000 leluhur dari Pajajaran. Nanti terkumpulnya berapa? 1 aja udah 1000, berarti kalau 2 ya 2000. Iya. 3 3000, ya kan? 4 Soalnya mau Idul Adha ya, Mbak? Ya, kan kalau seandainya kita beli kambing 1 mahal. Iya. Ya kan? Sekarang harganya hampir 3 sampai 4 jutaan. Yang layak, yang patut untuk diberikan kepada warga itu kan. Jadi jangan teman-teman itu jangan terfokus ke mahar yang kita berikan. Kalau seandainya dengan berniatan memiliki, pastinya tidak akan memikirkan hal itu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kita akan membahas tentang kegunaan dari mustika ini, macan kumbang. Seperti yang sudah kalian lihat, mungkin yang belum lihat di channelnya Pak Suwaji ini, mungkin bisa lihat di channelnya saya, channelnya Pak Broto. Karena teman-teman selama Suro bareng sama saya, maka video kita akan bagi 2. Jadi yang separuh buat Suro, separuh buat kita, biar sama-sama ada pendapatan dari YouTube. Seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan belas kasihan lah. Kita juga bekerja
apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Seberapapun yang kita kerjakan pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha. Balik lagi ke masalah kegunaan. Iya, Pak. Seperti dijelaskan oleh Prabu Dewataparna, saya sedikit merangkumnya teman-teman. Yang diucapkan oleh Prabu Dewataparna ialah memudahkan apa yang mustahil untuk dimudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin kita akan mendapatkan dengan menghajatkan mustika ini, insya Allah akan berhasil kita dapatkan. Dan apa yang sulit untuk dilepaskan dengan menggunakan ini pastinya akan mudah dilepaskan. Itu sedikit yang saya rangkum. Tetapi selain itu juga untuk penyembuhan ya, kita tidak diberitahu tentang penyembuhan. Tetapi di situ Prabu Dewataparna menggunakan mustika ini untuk menyembuhkan Suro, ya kan? Walaupun di situ tidak disebutkan oleh, dijelaskan juga oleh Prabu Dewataparna itu. Iya, tetapi Prabu Dewataparna menyuruh kita meletakkan mustika ini ke dadanya. Padahal Suro itu terkena ajian Kuranda Gendi. Ya, jenengan mungkin dari sejarah pernah mendengar ajian tersebut. Bahwasanya ajian tersebut kan kalau terkena kita akan terasa panas, akan terasa kebakar. Iya, Pak. Memang ya kan? Panas, Pak. Ya kan rasanya gitu kan. Lalu dengan ini seketika berarti kesimpulannya ini juga dapat menyerap energi negatif di dalam tubuh kita. Itu yang sedikit kita rangkum dari video yang sudah jenengan tonton ya. Terus yang ketiga teman-teman, ini Lendra lagi istirahat. Iya. Kemarin kecapean dan juga kayak sedikit pilek ya. Kita juga merasa bersalah. Iya. Kenapa? Sama Lendra loh. Kenapa? Tony udah berkata kasar, sama Lendra. Ya itu kan namanya kan perjalanan hidup. Iya. Intinya Lendra itu semalam tidak terbiasa di tempat dingin seperti itu ya. Iya. Tapi anehnya itu loh, yang saya anehnya setelah saya teliti lagi videonya dari awal sampai akhir, ternyata itu yang namanya Bukit apa? Mujan. Yang tadi? Iya. Bukit Mujan. Hanya saja bukit itu ternyata itu setelah saya cari tahu dan nanya-nanya ke teman-teman saya, memang ada satu bukit di wilayah itu yang tidak sembarangan orang dapat masuk ke sana. Namun dari dalam bukit itu kita bisa melihat luasnya kota, pemandangan kota. Tapi di kota itu kita tidak bisa melihat bukit itu. Oh iya, Mbak? Iya. Itu saya pernah nanya dan juga ada teman saya orang sana juga menyampaikan seperti itu. Keajaiban Tuhan lah ya. Ya benar. Sedangkan kita dapat melihat apa yang tidak mereka lihat. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebihnya untuk penggunaan mungkin saya rasa disimpan saja atau dibawa karena bentuknya bulat, benar-benar bulat sempurna ya. Iya, Mas. Ya kan? Dan tidak tembus. Iya, nggak tembus cahaya. Tidak tembus ini. Coba sih kita enter tuh. Pekat. Iya, hitam pekat banget. Pekat, tidak tembus. Tembus. Tidak tembus. Ya mungkin adalah satu pemberian yang mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Iya. Untuk kita semua dan juga untuk para pendahulu kita. Itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat ya? Iya, Pak. Yang kelima kita sebenarnya
apa ya, di dalam perjalanan banyak sekali mendapatkan pelajaran, yang mana pelajaran tidak boleh percaya pada sembarangan makhluk, Pak. Walaupun kita sudah baik, mereka sudah baik, tetapi yang namanya niatan jahat akan tetap ada di dalam diri mereka. Dan juga kesetiaan kawan, kebersamaan itu ternyata lebih indah, Iya, ya kan? Iya. Kebersamaan lebih indah dan meringankan beban. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin kita malam ini hanya menyampaikan pesan seperti itu. Yang sekiranya membutuhkan, monggo. Mumpung ini sebentar lagi adalah Idul Adha, yang kalau kata orang tua saya, ya mungkinlah berkurban itu salah satu membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang lampau dan juga dosa-dosa yang mungkin sulit untuk intinya dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Betul. Dan juga berbagi itu ternyata sangat indah, teman-teman, ya kan? Kita memberikan sesuatu yang mungkin tidak berguna buat kita, tetapi mereka yang menerima sangat senang dan sangat bersyukur. Ya, mungkin seperti itu saja, teman-teman, untuk Mustika Macan Kumbang. Saya kadang-kadang nge-laptop, teman-teman. Mustika Macan Kumbang ini masih tinggal beberapa, teman-teman. Yang belum atau yang mau, monggo bisa hubungi nomor di sepanjang video ini. Kita malam ini niatnya ingin istirahat, sekaligus ingin memulihkan, meriang energi kita. Karena kemarin itu benar-benar dingin banget. Ya, ini cukup sampai di sini. Sekali lagi kita di sini mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian semua. Iya, Pak, dan suruh juga terima kasih kepada Mbak Proto, kepada Tony, kepada Lendra. Siap. Dengan senang hati Suruh. Kalian suruh bisa mendapatkan ini semua. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kita saudara, kita saling membantu. Siap. Tan. Enggak, Bapak. Apa? Iya. Memang Darahnya aku apa? bener, Bapak. Kula ngawur mulai nguyuh kok. Enggak. Itu ada suaranya kok, Mbak. Kayak lagi. Itu lagi nguyuh ngawur. Alhamdulillah, Bapak. Sempat kemarin itu kan Suro tidak sadarkan diri, Pak. Tetapi alhamdulillah berkat saudara-saudara Suro, berkat teman-teman Suro bisa, ya benar, Pak, bisa mencapai apa yang telah diamankan oleh Ibu. Iya, Bapak, mungkin jika tidak dengan mereka, Damar akan sangat sulitan untuk bertemu dengan yang Bapak. Iya, dengar suruh lagi ngomong. Okay. Tapi Tony nggak lihat. Suro? Okay. Apa, Bah? Kok yang nguyuh apa nih apa? Hah? Kamu lagi kencing apa? Suruh sudah ngomong sama Bapak? Bapak? Tony iya? Mana? Ya ini? Ro, aku tuh bisa ngeliat mata batin, Ro. Tapi kok ini nggak ada, Ro? Masa nggak lihat sih? Nggak ada, ngeliat. Oh, sebentar. Iya, Bapak. Kok mereka tidak bisa melihat Bapak sih? Bagaimana, Pak? Oh, iya, Bapak. Nanti coba. Suruh ya. Damar akan jelaskan kepada mereka. Tony jangan nggak lihat. Bah, Ton. Hah? Jadi Bapak ini jika mewujudkan, membutuhkan kekuatan yang besar, Mbak. Tapi Bapak ada kok. Oh ya, saya tahu. Oh ya, jadi kalau setiap makhluk itu ingin mewujudkan atau bisa terlihat, memadatkan lah, kalau bahasa kitanya itu memadatkan, itu harus butuh energi dan tenaga yang besar. Iya.
Ya kalau kayak gitu kamu dikiranya nanti orang gila. Ya, Soalnya tapi nggak- kan suruh. nggak kelihatan sama Iya. nggak kelihatan bro. Oh iya yo. Iya, mending ngomong sama bapak aja. Ya nanti coba tak Ya coba. omongin bah. Mohon maaf bapak. Iya bapak, mereka ingin melihat bapak, ingin mendengar apa yang bapak ucapkan. Gih, mungkin jika bapak berkenan, bapak bisa mewujudkan wujud bapak di hadapan mereka semua agar mereka tahu pak. Baik pak, monggo. Iya mbah. Hah? Bapak sedang mencoba untuk mewujudkan. Oh gitu. Ya udah kita nunggu aja. Iya. Tuh kan iya, mbah, iya. munculkan ton. Ah. Suara nggak bohong. Alhamdulillah. Bentar mbah. Ayo salam. Pak. Yang Wih, jangan yang. bapak Ini kan bapak suruh. Ngobrol, Rok. Ngobrol Iya. apa, Rok? Baik, Teman-teman bener ya ternyata. iya pak. Terima kasih banyak bapak Bapaknya. telah mewujudkan wujud bapak. Suro ternyata. Iya. Alhamdulillah. Benar pak, supaya mereka juga melihat bapak. Lihat. Nantinya Biar Suruh jelas, juga teman-teman. berharap apa yang bapak katakan kepada Suruh tadi, mereka juga bisa mendengarnya pak. Oh, iya pak. Iya. Apa, Rok? Hah? Kenapa? Sepertinya banyak yang ingin diomongin, Mbah. Ya kalau itu mending suruh masuk, kalau nggak ke raganya Tony, raga saya aja. Oh iya, Jo. Iya, Oke, Mbah. biar teman-teman juga dapat mendengarkannya. Iya. Nggih, Pak. Mohon maaf, Pak. Jika mungkin Bapak ada banyak sekali yang ingin disampaikan kepada Damar, Bapak bisa masuk ke dalam raganya Mbah Broto atau raganya Tony, Pak. Supaya teman-teman Damar, saudara-saudara Damar juga bisa mendengarkannya, Pak. Baik, Pak. Monggo, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Damar. Waalaikumsalam, Bapak. Oh iya. Terima kasih banyak, Ton. Bapak duduk di sini, Pak. Wah, baik sekali kalian. Wah, teman Damar memang sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mungkin tadi yang telah Bapak omongin kepada Damar, supaya saudara-saudara Damar dan teman-teman Damar bisa mendengarkannya, apakah Bapak bisa mengucapkannya kembali, Pak? Tentu saja, Damar. Baiklah. Kedatangan Bapak ke tempat ini sudah jelas ingin menemui dirimu, Damar. Nggih, Bapak. Tetapi ini semua bukan keinginanku, melainkan keinginan ibumu. Oh, lalu kenapa Ibu tidak datang ke sini, Pak? Ibumu hanya mengatakan seperti itu. Dan jika ibumu datang ke tempat ini, untuk apa Bapak juga ikut datang? Iya, Pak. Seharusnya ibumu juga dapat menyampaikan sendiri. Iya, harusnya bisa, Pak, lewat mimpi Damar. Benar sekali. Karena ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Karena ibumu sudah mengetahui bahwasanya kau sudah berhasil bertemu dengan Eyang Dewata Parna. Nggih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Itu juga berkat mereka, karena di perjalanan Damar itu mendapatkan banyak sekali cobaan, Pak. Mendapatkan banyak sekali hambatan. Tetapi berkat mereka, saudara-saudara Damar bisa bertemu dengan Eyang. Ya, itulah kenapa sebelum dirimu berangkat, Ibu menyampaikan beberapa hal tentang di dalam perjalanan akan banyak pelajaran yang dapat diambil dari perjalanan menuju
ke tempat Eyang Dewata Parna. Nggih, Pak. Dan itu semua sudah diketahui oleh ibumu. Sebelum itu terjadi, ibumu sudah mengetahuinya. Tetapi ibumu memiliki keyakinan yang sangat kuat. Sehingga kau disuruh untuk tetap melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan Eyang Dewata Parna. Nggih, Pak. Syukurlah. Alhamdulillah, Pak. Lalu apa yang beliau ucapkan kepada kamu, Damar? Iya, Pak. Jadi kemarin itu setelah Damar sempat bertemu dengan Eyang dengan keadaan yang seadanya, Pak. Karena saat bertemu dengan Eyang Dewata Parna, keadaan Suro itu tidak sadarkan diri, Pak. Dan berkat Eyang Dewata Parna, Suro bisa disembuhkan. Dan saat bertemu dengan Eyang Dewata Parna, Suro sempat berbincang dan Suro diberikan mustika. Alhamdulillah. Sebentar, Pak. Suro diberikan ini, Bapak. Macan kumbang. Kok Bapak tahu, Pak? Suro belum memberitahu kepada Bapak. Damar, Nggih, Pak. sebenarnya kita sudah mengetahui apa yang akan diberikan oleh Prabu Dewata Parna kepada dirimu. Serta tugas atau melanjutkan perjanjian yang dahulu pernah Prabu Dewata Parna menyampaikan kepada rakyatnya. Juga ibumu sudah mengetahuinya. Nggih, Bapak. Kita semua sudah sepakat untuk menunggu waktu yang sangat lama, tetapi memiliki kepastian yang sangat pasti. Kita sengaja menunggu di mana kau sudah dapat menyelesaikan sebuah tanggung jawab besar di dalam hidupmu. Nggih, Pak. Apa kau tahu apa tanggung jawab terbesar di dalam hidupmu? Tidak, Pak. Amanah, Damar. Oh, amanah. Oh iya, Pak. Amanah. Kita semua menunggu ketika kau sudah berhasil menjalankan tanggung jawab besar seperti yang sudah kau lakukan. Dan ini waktu yang tepat untuk ibumu menyuruh dirimu untuk bertemu dengan Prabu Dewata Parna. Oh. Mustika Macan Kumbang. Nggih, Pak. Ya, Mustika Macan Kumbang. dahulu digunakan oleh Prabu Dewata Parna untuk menyejahterakan rakyatnya, untuk memperluas wilayah kekuasaan, dan sebagai benteng di setiap rumah para rakyatnya. Subhanallah. Apa kau tahu asal-usul dari mana mustika itu berada? Tidak, Bapak. Suro Damar tidak mengetahui asal-usulnya. Damar, Nggih, Pak. Prabu Dewata Parna dahulu sebelum diangkat menjadi seorang raja Nggih. oleh para leluhur, Prabu Dewata Parna diberikan 2 pengawal, penjaga, sekaligus pelindung untuk dirinya. Apa saja itu, Bapak? Yang pertama adalah Macan Kumbang. Ini, Bapak. Benar,
Yang kedua adalah macan putih yang sampai saat ini sejarahnya masih melekat dan masih melindungi beliau sampai saat ini. Benar, Bapak. Kedua pengawal tersebut memiliki tugas masing-masing. Seperti halnya macan putih yang bertugas mengawal, menjaga, melindungi kemanapun setiap Prabu Dewataparna melangkah. Sementara macan kumbang diberikan tugas sesuai arahan dari Prabu Dewataparna. Oh, berarti macan kumbang ini jika diperintah oleh Eyang Dewataparna dia akan menurut, Pak. Benar sekali. Bukan hanya menurut, bahkan ketika Prabu Dewataparna ingin memperluas wilayah, namun di wilayah tersebut berdiri kerajaan iblis atau kerajaan jin yang sangat kuat. Prabu Dewataparna menyuruh macan kumbang menjadi sebuah senjata yang berbentuk tongkat. Tongkat itu di ujungnya ada tembaga yang sangat runcing. Mungkin jika kalian sebut dalam waktu untuk masa ini adalah tombak. Prabu Dewataparna menyuruh macan kumbang untuk berubah menjadi tombak agar meluluh lantahkan kerajaan jin tersebut sehingga dapat memperluas kerajaan yang mungkin sampai waktu itu masih sangatlah luas. Nggih, Bapak. Sementara ketika di mana rakyatnya mengalami kesusahan dalam pangan, kesusahan dalam sesuatu hal yang merasa membuat rakyatnya ketakutan, maka Prabu Dewataparna menyuruh macan kumbang untuk merubah dirinya menjadi apa yang mereka inginkan agar mereka dapat melindungi dirinya, agar mereka dapat memudahkan apa yang mungkin merasa mereka sulit untuk mendapatkannya. Subhanallah. Dan sementara waktu ini mungkin saat yang tepat kau ditugaskan untuk mensejahterakan para leluhur atau para keturunan dari rakyat yang dipimpin oleh Prabu Dewataparna. Nggih, Bapak. Dan Prabu Dewataparna menyuruh macan kumbang menjadi sebuah mustika agar dapat memudahkan kalian untuk menggunakannya. Subhanallah. Berarti mustika ini adalah perwujudan dari macan kumbang itu. Benar Bapak. sekali. Hanya merubah bentuk, tetapi nama tetaplah sama. Iya. Dan jika kalian dapat merasakan di setiap mustika itu menyimpan energi dari kekuatan yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh macan kumbang tersebut. Iya, benar sekali, Bapak. Itulah kenapa alasan kita menunggu waktu yang sangat lama. Karena kau sudah waktunya. Tetapi ingat, Iya, ini semua hanyalah permulaan. hanya permulaan, Pak. Benar sekali. Untuk kedepannya,
mungkin akan lebih banyak tugas yang lebih berat. Mungkin akan lebih banyak masalah yang lebih besar. Dan mungkin akan lebih banyak kau menghadapi makhluk-makhluk yang belum sepantasnya menjadi lawanmu. Astagfirullah. Iya Bapak. Maka dari itu, ambillah pelajaran dari setiap apa yang sudah kau lakukan. Iya Pak. Damar akan mengambil semua pelajaran yang telah Damar lalui, dan juga Damar tidak akan menyelesaikan suatu masalah tanpa pemikirannya matang Pak. Benar sekali. Ya sudah, mungkin hanya itu saja yang ibumu sampaikan. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ton. Apa Mbah? Duduk. Bisa jago kursi kok. Bapaknya suruh masuk ke raganya Mbak Broto. Iya, terus Tony ngambilin kursi. Iya, buat duduk. Enak temen nih, Ge. Iya. Hah? Kita kalau ekspor bawa aja nih. Bawa kursi? Bawa kursi lah. Boleh. Ya, Ya. boleh. Kita Buat bawa kursi duduk. lah, enak nih. Ya kan? Kalau lihat suruh lagi ngadepin makhluk kita, ayo itu Ro, sana Ro, lawan Ro. Iya, bantu dong. Ya. Kita, oh bantu Mas. Ya kita bantu doa Ro. Kemarin disuruh bilang ke Tony, Ton, kamu bantu doa saja. Nah, Nanti Tony bawa kursi. alhamdulillah. Oke, Ton. Terus bagaimana? Iya, Pak. Jadi itu tadi Bapak Suro, Mbah, datang ke Suro untuk memberitahukan sesuatu hal Tentang tentang asal-usul mustika ini, Mbah. Mustika Macan Kumbang. Mustika Macan Kumbang. Iya, jadi itu dulunya Nah, emang semalam nggak diberitahu ya? asal-usulnya Saya lihat belum. videonya juga tidak diberitahu asal usulnya, hanya Ya, hanya kegunaannya, hanya ah, manfaatnya. maksudnya Iya, Mbak. Jadi itu dulu yang Dewata Parna kan sebelum menjabat menjadi raja, beliau itu diberikan 2 pengawal, Mbak. Yang pertama itu Macan Putih, yang sampai saat ini masih menjaga Eyang Dewata Parna. Macan Putih. Iya, Oh, yang terkenal, Mbak. oh yang sampai sekarang orang mengatakan mau bodas. Iya, pasti banyak yang tahu. Dan Nah, yang terus kedua adalah Macan Kumbang. Macan Kumbang. Iya, dan Macan Kumbang ini adalah yang yang mensejahterakan rakyat Pajajaran dulu. Terus juga jika Prabu Dewata Parna itu ingin membuka wilayah, memperluas wilayah, itu menggunakan ini, Mbah, Macan Kumbang, yang nanti berbentuk sebagai senjata tombak. Ini bukan tombak? Iya, Mbah. Jadi Macan Kumbang ini bisa berubah sesuai dengan keinginan Prabu Dewata Parna, dan dia akan menuruti apa yang Diperintah oleh Prabu Dewata Dewata Parna. Parna. Maksud apa enggak, Bang? Maksud. Oh, berarti bentukan mustika ini Iya, bisa berubah. Ini adalah Prabu Dewata Parna yang menyuruh ya Macan Kumbang untuk berubah menjadi wujud seperti ini. Iya, Bang. Tapi ini cuma bentuknya aja. Namanya masih tetap sama. Terus nama Macan Kumbang itu adalah Macan Kumbang itu sendiri. Pengawalnya Prabu Dewata Parna. Iya. Makanya ini namanya tetap Macan Kumbang. Iya, Bang. Subhanallah. Hanya bentuknya saja yang berubah. Nama dan khasiatnya tetap sama. Oke ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Tetapi kita di sini juga tidak ingin menyampaikan begitu banyak karena takutnya ini kita nyampaikan kan langsung ya. Iya. Belum tahu tadi yang dibicarakan apa, dan kita itu di sini tidak mau menambah-nambahi, tidak mau mengurang-urangi. Lebih jelasnya
tonton videonya sampai habis, Iya. simak baik-baik apa yang kalian tanyakan sebenarnya di dalam video itu sudah ada dijelaskan. jawaban. Tinggal bagaimana kalian tidak menyekip videonya, Iya, dapat mendengarkan dari awal sampai akhir, maka pertanyaan kalian pasti akan terjawab di video Iya, ini. Pak. Ya. Iya. Ya sudah. Alhamdulillah. Dan Berarti udah pulang. sudah, Pak. Ya sudahlah. Ya sudah teman-teman. Ya udah kita istirahat lah. Iya, Pak. Teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah kedatangan tamu agung yaitu bapaknya Suro. Kita mau istirahat. Iya, Pak. Besok kita akan melakukan aktivitas kembali. Jadi mungkin video ini saya tutup sampai di sini ya. Iya, Pak. Saya Mbak Broto. Dan saya Tony. Dan saya Suro. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.